Persiapkan ibadah. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami akan memulai menaikkan pujian dan juga membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa ya Roh Kudus atas anugerah-Mu ya Tuhan. Semalam telah berlalu ya Tuhan. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah Bapa Putra Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah diberi lupaan yang harum bagi kami Tuhan. Engkau sudah memberi kami kesehatan sempurna juga. Engkau memberi kami pengharapan dari Engkau Tuhan, juga memberi kami penghiburan. Terima kasih Bapa, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap berseru kepadamu Tuhan. Kami tetap berserah kepadamu, lemah letih Tuhan ya bagi kami Tuhan, berserah kepadamu Tuhan, supaya Engkau Bapa yang melegahkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa juga hamba-Mu Pastor John. Terima kasih setiadu kepada Pastor John yang mempersiapkan ibadah hari ini Tuhan, ya melalui Zoom streaming ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami boleh banyak karena hamba-Mu yang membangkitkan iman kami pada kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami boleh taat kepada firman dan juga kepadamu. Taat ya Tuhan. Biarlah kami dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengarkan pujian dan menyembahkan-Mu dari pujian yang Engkau berikan kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Adik Samuel untuk doa yang sangat indah dari kota Mojokerto, Pacet ya. Oke, kepada Ibu Atanasia dipersilakan, mari kita sambut host kita yang luar biasa pagi ini, Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Atanasia dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor. Yes. Tidak tahu kalau host pagi ini. Ya, shalom semuanya, Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk Tuhan untuk kembali beribadah melewati Zoom pada pagi hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya akan ke susunan acara ibadat gereja sesi online via Zoom. Kamis tanggal 29 bulan 8 2024 pukul 4.00 WIB, pukul 05 AM Hong Kong, pukul 22 Jerman. Host, saya sendiri Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo, worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, doa prophetik Ibu Weli Hugubun Jayapura, 4 pengumuman Ibu Listio Rini dari Kediri, 5 doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, 6 selesai. Ya, saya kembalikan pada Bapak Pastor John untuk memimpin ibadat pada pagi hari ini. Kami persilakan waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih buat Atanasia yang sudah mulai memimpin ibadah kita pagi ini sebagai host, dan selamat datang Pak Lukas. Tuhan memberkati kita semua ya, Ibu Febri Asari. Haleluya, bersama semua yang hadir pagi ini luar biasa. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan memuji, menyembah Tuhan beberapa waktu ya. Dan kita percaya kuasa Tuhan hadir pagi ini untuk menjamah kita, memulihkan kita semua. Amin. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia Tuhan satu-satunya yang menjadi dambaan hati kita semuanya.
setia, tenanglah jiwaku, aman bersama. Selamat pagi Bu Yeti yang sudah bersama kita semua di pagi ini ya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari bersama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Bapa yang setia, yang memelihara sampai hari ini, yang ada sampai hari ini, menyertai hidup kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkanku. Oh, malam ini kami datang menyembah-Mu. Oh, malam ini kami hampiri tahta-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Oh, Yirebe shata kanana baya lalaba, sembah Dia, sembah Dia, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku, menyembah-Mu. Worship You, Lord. We worship You, Lord. We worship You, Lord. Shakalama kararaba takarabo. Kinama shakalama balaba. Hatiku menyembah-Mu, jiwaku bersyukur, tanganku terangkat, senangkan hatimu, menyembah-Mu, bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau, dengan segenap hati, bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau, dengan segenap jiwaku, bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau, dengan senang kekuatan, bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau, Tuhan. Yes, Lord. Bila masyarakat, hati kami menyembah, mengasihi-Mu, Tuhan, mengasihi-Mu, Yesus.
sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap kekuatan. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Tidak ada yang lain yang kami inginkan. Kami cuma ingin hadirat Tuhan. Kami cuma inginkan Engkau lebih dari apapun. Kami tidak datang karena mujizat. Kami tidak datang supaya kami sembuh. Kami tidak datang supaya masalah kami selesai. Tapi malam ini kalau kami datang, kami mau datang karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau datang karena kami menyembah Tuhan. Kami mau tanggalkan semua yang kami inginkan malam hari ini. Entah itu apapun yang jadi pergumulan kami mau lepaskan. Dan hari ini kami mau bilang sama Tuhan dengan segenap hati kami, Engkau segalanya buat kami. Engkau satu-satunya Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari nyatakan ini di hadapan Tuhan sekali lagi, sama-sama katakan. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau, ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Kami cinta Kau, cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hati. Mari sama-sama ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Katakan sama-sama, Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau. Katakan, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan
Katakan Yesus kau dambaan. Dambaan. Mari Bapak Ibu saja katakan ku sembahkan. Ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku menyenangkan. Katakan Yesus kau dambaan. Yesus kau Dambaan. Sekali lagi ku sembahkan. Ku sembahkan. Selamanya tinggal di hadirat yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus kau dambaan hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Katakan sama-sama ku Terima kasih sembahkan. Tuhan. Selamanya tinggal di di hadirat hadirat-Mu yang ku mau ya Tuhan. Katakan menyenangkan-Mu. Yesus kau, Yesus kau. Sekali lagi ku sembahkan Tuhan. Ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku Makan Yesus kau dambaan. Yesus kau, Yesus kau dambaan. Yesus kau Yesus kau dambaan. Mari sembah Yesus. Haleluya. Kau dambaan hatiku, kekasih jiwaku, kau segalanya bagiku. Mari angkat suaramu sekali lagi, sembah Dia. Oh, segalanya. Kaulah segalanya di hidupku. Oh, tiada yang ku inginkan. Yesus. Hanya Kau Tuhan. Kau segalanya. Lebih dari harta, lebih dari apapun, ku sembahkan. Yesus ku sembahkan Tuhan. Yesus, nama syakata kalama. Yesus Angkat kami suaramu, menyembah. bawa penyembahanmu. Kau segala-galanya, satu-satunya Allah yang layak terima Terima sembah. kasih. Ku sembahkan. Ku nikmati Engkau. Dambaan hatiku, kekasih jiwaku. Dambaan hatiku. Oh,
Oke. Haleluya, praise the Lord. Selamat malam Pak Bruri, Bro Salim, selamat bergabung ya. Selamat pagi Pak John. Kita. Shalom semuanya. Oke. Haleluya. Yesus baik dalam hidup kita sekalian. Mari kita akan siapkan hati kita di pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, yaitu Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengar di pagi ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami mohonkan kepada-Mu ya Bapa. Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Tuhan yang layak kami sembah, ditinggikan dan diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Biarlah kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan hadapan-Mu ya Tuhan, boleh menjadi perkenanan bagimu ya Bapa. Tuhan, kami imani percaya pada ini Tuhan. Urapan-Mu yaitu Roh Kudus-Mu turun atas ibadah kami pada pagi hari ini. Roh Kudus mau menjamah setiap hati-hati kami ya Tuhan. Membangkitkan kembali di dalam roh kami untuk bangkit. Menyala-nyala dalam kehidupan kami nih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kami yakini imannya percaya Tuhan. Bahwa urapan-Mu hadir, ada di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami imani yakin percaya Tuhan. Yang sakit Kau sudah sembuhkan. Yang lemah sudah Kau kuatkan. Yang sedih Kau sudah berikan penghiburan. Yang susah Kau berikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, telinga kami untuk menerima berkat firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur syukur, dan kami akan sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, praise God. Bisa dengar suara saya ya? Ya. Oke. Ini udah tahu ketutup di laptop ini. Oke, yang lain mic bisa dimatikan dulu. Kecuali yang bertugas dan bertugas matikan lagi kembali mic-nya ya. Oke, supaya tidak bocor. Oke. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Bentar ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oke, Tuhan sungguh ajaib. Baiklah Bapak Ibu, kepada ibu kita, orang tua kita, Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di pagi ini buat kita semuanya. Haleluya. Ya Pak John. Oke. Ya. Baiklah, kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan di pagi ini. Dan oleh anugerah Tuhan, kita semua sudah tiba di serial yang
497 ya. Oke. Dan kita lihat tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam kuasa Allah yang membangkitkan orang mati. Siapa yang membangkitkan orang mati? Kuasa Allah. Amin ya. Nah, mari kita tanya sama-sama di pagi hari ini. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam membangkitkan orang mati? Ada. Ada ya. Sudah pasti itu. Amin. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak ada kuasa untuk membangkitkan orang mati? Apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, itulah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 11 ayat ke-40 ya. Yesus berkata kepada Marta, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita lihat dulu nats Alkitab kita di pagi ini ya. Ya. Oke. Shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 4:11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Amin. Siapa yang melihat kemuliaan Allah? Orang yang percaya. Yesus berkata kepada Marta, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Dan berapa banyak saudara pagi ini yang ingin melihat kemuliaan Allah? Lambaikan tangan. Oh, haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. The glory of the Lord, kemuliaan Tuhan. The glory of God, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dinyatakan pada siapa? Dinyatakan pada mereka yang percaya. Sekalipun mata mereka secara jasmani belum melihat. Namun karena mereka percaya, mereka akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin hari ini yang kau lihat, banyak persoalan, beban berat yang sedang menindih hidupmu. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, sedang datang bertubi-tubi dalam kehidupanmu. Masalah yang satu datang, belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Masalah itu juga belum selesai, datang lagi masalah yang lain lagi. Ada lagi masalah, ada lagi masalah. Justru di situ kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara untuk belajar percaya. Supaya apa? Ketika engkau percaya dalam persoalanmu, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan sanggup mengubahkan masalahmu ketika engkau mulai percaya. Amin. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitmu ketika engkau mulai percaya. Tuhan sanggup membukakan jalan bagimu saat tiada jalan. Di saat engkau mulai percaya, Tuhan sanggup memberikan kemenangan atas persoalanmu, atas musuh-musuhmu. Di saat engkau mulai percaya, dokter boleh berkata penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Tapi selama engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Kemuliaan Allah dinyatakan kepada mereka yang percaya. Mari angkat tanganmu, kita berkata, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Berkat, kuasa, mujizat, pertolongan, kemenangan tidak akan pernah menjauh dari hidup orang-orang yang percaya. Justru semuanya akan datang menghampirimu, akan mendekat kepadamu, dan engkau akan menjadi langganan mujizat ketika engkau percaya. Amin. Haleluya.
Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, jangan percaya kepada segala sesuatu yang setan tunjukkan. Nih, lihat, kamu dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam beban berat, dalam pergumulan, dalam pencobaan, dalam kesesakan. Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Saudara, jangan pernah tertipu dengan apa yang kau lihat. Amin, saudaraku. Tapi lihat dengan iman bahwa Tuhan sedang berkarya, memberikan kuasa, mujizat, kesembuhan, kemenangan, bahkan pertolongan bagi saudara dan saya yang percaya. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Apa yang kau percaya itu akan sangat menentukan kehidupanmu. Katakan amin ya. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu, dapat kita pelajari ini bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam iman. Dalam apa saudaraku? Dalam iman ya, percaya. Dalam iman yang membangkitkan orang mati. Maka dia adalah orang yang melihat kemuliaan Allah. Amin. Siapa yang melihat kemuliaan Allah? Dia adalah orang yang percaya. Bagaimana kau bisa percaya? Kau perlu melatih dirimu. Setiap hari mendengar firman Tuhan. Orang Kristen yang setiap hari mendengar firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Kalau imannya bertumbuh, siap-siap. Siap-siap apa, saudaraku? Terima mujizat. Siap-siap. Terima kesembuhan. Terima kemenangan. Terima pertolongan. Terima kebaikan Tuhan. Amin. Dan terima keajaiban daripada Tuhan. Haleluya. Ini dahsyat. Oke. Dan ini dapat kita pelajari, Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus pasal 2, ayat 13 sampai dengan 14. Ya. Nanti malam kita akan menyelesaikan pasal yang keempat ini. Dan besok pagi kita akan masuk di pasal yang kelima. Ya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat dari ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita. Akan membuat hati kita tenang, membuat hati kita sejuk, membuat hati kita damai, membuat hati kita lega, membuat hati kita marem. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine. Ning ayam sopo? Putrane Gusti Yesus. Mana putrane Gusti Yesus? Lambaikan tangan, bilang terima kasih Tuhan, aku jadi putramu. Tuhan. Amin, aku jadi milikmu. Haleluya. Oh yes. Amin. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Yang apa, saudara? Yang mengerti. Mengerti tentang apa, saudaraku? Mengerti tentang kemuliaan Allah dalam membangkitkan orang mati. Itu penting, Bapak Ibu. Ya, ada banyak umat Tuhan, banyak dari mereka yang tidak mengerti akan kemuliaan Allah dalam membangkitkan orang mati. Apakah dia Kristen? Betul dia Kristen. Betul dia di gereja. Betul mungkin dia melayani. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam membangkitkan orang mati. Tapi hari ini, pagi ini, Tuhan ingin engkau mengerti ada kemuliaan Allah dalam membangkitkan orang mati. Amin. Seperti yang terjadi pada Lazarus. Yesus katakan kepada Marta di ayat yang tadi, Yohanes 10:11, ayat 40. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bilang kepada Tuhan, pagi ini, Tuhan Yesus, aku mau melihat kemuliaan Allah. Nah, apa itu kemuliaan Allah? Yang pertama, itu bicara tentang kasih Tuhan. Itu bicara tentang kebaikan Tuhan. Itu bicara tentang pertolongan Tuhan. Itu bicara tentang kebaikan Tuhan. Itu bicara tentang hal-hal yang sangat indah di dalam kehidupanmu. Mungkinkah hari ini engkau sedang mengalami keadaan-keadaan yang menyakitkan, yang membuat engkau tertekan, engkau susah, engkau sedih, engkau menderita.
Nah, Tuhan ingin engkau bangkit sekarang, sebab kemuliaan-Mu sedang datang atas hidupmu. Katakan amin. Ya, Amin. mari kita lihat. Siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam membangkitkan orang mati. Ini dia, ciri yang pertama. Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia, penting ya. Dimulai dari mengerti dulu. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti betapa pentingnya memiliki roh iman. Bilang roh iman. Roh iman yang sama seperti tertulis di dalam kitab suci. Amin ya, kita lihat 2 Korintus 4 ayat 13. Ya. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin. Tanda orang yang percaya kepada Tuhan, karena dia mendengar firman, maka dia berkata-kata. Nah, kata-katanya itu udah beda, ya. Kata-kata itu adalah kata-kata yang penuh kuasa. Kenapa penuh kuasa? Karena kata-kata itu lahir dari hati yang percaya. Dulu hidupnya mengeluh, dulu hidupnya sambat, dulu hidupnya bersungut-sungut, dulu sukanya suatu menggerutu. Aku sakit, aku miskin, aku kekurangan, aku tidak punya uang, aku menderita, aku dalam keadaan putus asa. Tapi sekarang, sejak dia punya roh iman, dia mulai berkata-kata. Orang yang punya roh iman, itu dia berkata-kata. Berkata-kata bagaimana? Waktu dia sakit, dia bilang begini, aku percaya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih, aku kuat, aku menang. Amin. Itu orang yang punya roh iman. Dan roh iman yang engkau punya harus sama. Jangan beda. Amin, saudaraku. Jadi kalau saya punya roh iman kepada Yesus, kepada firman Allah, saudara juga punya roh iman kepada Yesus, kepada firman Allah. Itu namanya sama. Amin. Kalau semua sudah sama, maka doa kita akan powerful. Ini namanya sepakat, sehati, seia sekata. Wow. Dan itu kita bisa lihat, doa itu ada dalam doa profetik. Pada waktu teman kita berkata-kata di dalam doa profetik, semua kita mengaminkan. Dengan kita berkata, I receive. Wow. Kita lihat itu hasilnya dahsyat sekali. Katakan amin. Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka punya roh iman yang sama. Mereka berkata-kata di dalam doa, di dalam puji-pujian. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Gempa bumi di malam hari, itu dahsyat sekali. Hingga pintu-pintu penjara jebol semuanya. Semua pasungan, rantai besi, kedua kaki tangan mereka semua terlepas. Gara-gara peristiwa itu, kepala penjara ketakutan. Dia langsung berkata kepada Paulus, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Orang yang punya roh iman yang sama, Paulus dan Silas sepakat. Oh, doa mereka menggoncangkan surga, bahkan menggoncangkan bumi. Jadi itu penting Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bersama-sama sepakat di dalam punya roh iman yang sama, nanti kita akan lakukan juga di dalam doa mujizat 1 jam ya, di siang hari Bapak Ibu sekalian ya. Itu jam 1, kecuali hari Sabtu nanti kita pindah di jam 10 Bapak Ibu. Jadi yang ikut ibadah tatap muka, yang ada di luar kota, yang di luar pulau Jawa, di luar negeri, seperti orang tua kita Pak Bruri, bisa mengikuti lewat Zoom. Amin ya. Jadi itu penting Bapak Ibu. Nah, saya percaya di tempat kita masing-masing, kita dipertemukan dalam wadah ibadah Zoom ini. Kita sepakat punya roh iman yang sama. Wow, kita akan lihat ketika kita mulai berkata-kata dengan iman, kuasa mujizat akan terjadi. Ketika ada benjolan di pundak kanan saya, saudaraku. Mula-mula kecil sekali benjolan itu. Tapi lama-lama benjolan itu makin besar. Setan mulai intimidasi saya. Kamu tidak bisa sembuh. Kamu akan mati.
Oh, saudara, memang sempat saya dalam keadaan agak gelisah, agak sedikit takut. Tapi sejak saya mengerti rahasia ini, iman itu harus diperkatakan. Dan saya mulai bilang, Tuhan, aku berkata hari ini, aku sehat, aku sembuh, aku pulih. Aku berkata, tubuhku adalah bait Allah. Tubuhku adalah rumah Tuhan, bukan rumah penyakit. Dalam nama Yesus, saat ini aku perintahkan engkau keluar. Dari saya tidak fokus lagi kepada benjolan itu. Saya langsung memuji Tuhan, perkatakan iman. Aku sehat, aku sembuh, aku pulih. Saya nyanyikan puji-pujian terus Bapak Ibu. Akhirnya saudaraku, benjolan itu dia tahu diri. Dia ngerti sekarang, oh aku di sini tidak dianggap, tidak digubris. Buat apa aku tinggal di sini? Aku dengar setiap hari dia memuji Tuhan. Dia perkatakan imannya, aku sehat, aku sembuh. Buat apa aku ada di sini? Dan tanpa saudaraku disuruh pergi pun dia pergi sendirinya. Ya, saudaraku, inilah dia. Wes bablase. Bablase apa saudaraku? Bukan anginnya Bu, tapi benjolannya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini dia, mengerti dulu ya. Mengerti Ya. penting ya saudaraku. Untuk memiliki roh iman yang sama. Haleluya. Coba pegang dada saudara, bilang Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya rindu, saya rindu, saya ingin saya ingin punya roh iman punya roh yang iman sama yang sama dengan saudara-saudara pagi ini. dengan saudara-saudara pagi ini, Amin. Dengan hamba Tuhan pagi ini. dengan hamba Tuhan pagi ini. Wow, dahsyat. Ini dia ya, yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Setelah dia mengerti, sekarang dia mulai mengetahui. Amin, saudaraku. Mengetahui bagaimana? Mengetahui bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus dan umatnya bersama dengan Yesus. Amin. Kita lihat ya, 2 Korintus 4 ayat 14. 2 Korintus 4 ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Amin. Amin ya. Wow, luar biasa sekali. Dan nanti setelah ini, orang tua kita, Bapak Bruri, akan berdoa untuk firman Tuhan ya. Haleluya. Jadi yang kedua, mengetahui. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Nah, dari mana kita tahu? Dari kita mempelajari firman Tuhan dengan benar, dengan baik, dengan teratur. Ya, kita ikut firman Tuhan sehingga kita dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Nah, umat yang tidak tahu, maka itu sesuatu yang membahayakan dirinya. Ya, maka itu firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Allah. Suatu tahu kehendak Allah ada di mana? Di dalam firman Tuhan. Semua yang kau dengar firman itu adalah kehendak Allah. Haleluya. Jadi saudara, yang kedua ini mengetahui bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus dan umat Tuhan bersama dengan Yesus ya. Ini tadi ayatnya sudah diperdengarkan. Sekarang kita lihat yang ketiga, setelah dia mengetahui, sekarang dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Bahwa Allah membangkitkan Yesus dan orang percaya karena umatnya itu adalah kasih karunia. Jadi kalau orang dibangkitkan itu kasih karunia, ya. Kasih karunia itu anugerah keselamatan, ya. Mari kita lihat. 2 Korintus 4 ayat 15. Ya. 2 Korintus 4 ayat 15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Semuanya itu terjadi. Semuanya itu apa, saudaraku? Kuasa Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus dan membangkitkan kita semua. Ya, jadi ini harus kita akui, Bapak Ibu. Mengakui bahwa Allah yang membangkitkan Yesus. Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi apa, saudara?
jadi raja. Amin, saudaraku ya. Dahsyat Bapak Ibu. Oh, haleluya. Ini dia yang ketiga. Jadi kita perlu mengakui. Pengakuan itu penting. Karena apa yang kau akui, itu akan makin kuat dalam dirimu. Itu akan menjadi nyata. Amin. Kalau engkau tidak mengakui, bahkan engkau menyangkalinya, itu akan menjadi lemah dan akan hilang dalam hidupmu. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau kita lakukan. Kita akui Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Nah, mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Allah, apa yang terjadi? Dia tahu. Taunya bagaimana? Saat dia memiliki roh iman, maka dia juga berkata-kata. Jadi hati-hati dengan perkataanmu ya. Jangan bilang aku sakit, aku miskin, aku terpuruk, aku punya nasib buruk. Jangan, ganti kata-katamu dengan kata-kata yang positif. Kata-kata yang mengandung sesuatu yang memotivasi saudara, yang menginspirasi, yang mengilhami diri saudara ya. Untuk berkata-kata dengan benar. Karena dengan perkataanmu, engkau akan dibenarkan Allah, dan dengan perkataanmu, engkau juga akan dihukum. Ya, ingat kata-kata itu adalah doa. Waktu engkau katakan engkau sehat, engkau sehat. Tapi waktu engkau berkata sebaliknya, engkau sakit, engkau akan sakit sungguhan. Ya, ini dia, Bapak Ibu. Kata-kata kita itu ada kuasa. Kita lihat ayatnya ya, 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, dan kami percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi ini saudaraku, orang yang percaya itu akan terdengar dari kata-katanya. Anda bisa tahu orang itu imannya kuat, imannya lemah dari mana, imannya dalam keadaan bermasalah dari mana, dengar aja kata-katanya. Kalau kata-katanya negatif, kata-katanya buruk, kata-katanya dalam keadaan tidak baik, itu imannya sedang bermasalah. Tapi ketika dia dalam persoalan, dalam pergumulan, beban berat, dia selalu berkata-kata dengan benar, kata-kata positif. Dia tidak menggerutu, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak sambat. Suatu itu orang yang tahu, dia punya roh iman, dan dia berkata-kata dengan benar, dan siap-siap, mujizat akan segera menghampiri orang ini. Katakan amin. Yesus Amin. bilang kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, kau dapat berkata kepada gunung ini, dia akan pindah, dan gunung itu akan pindah, ya. Dia akan berpindah, tercampak ke dalam laut, asal engkau percaya. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua ya. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu. Taunya bagaimana? Bahwa Tuhan Yesus menghadapkan akan dia kepada Yesus. Nah, ini pada saat kebangkitan di akhir zaman ya, kita lihat 2 Korintus 4 ayat 14. Ya, 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Amin. Amin. Jadi orang-orang dibangkitkan Tuhan pada akhir zaman, mereka ini dihadapkan kepada Yesus. Jadi semua orang percaya, kita semua ini, pada saat semua kita dibangkitkan, kita akan menghadap Yesus ya. Luar biasa waktu kita menghadap Yesus, ada sebuah kesukaan, ada sebuah kesenangan yang luar biasa ya. Karena apa yang kau perbuat di bumi semasa kau hidup, itu menentukan apa yang kau dapatkan di sana. Engkau mendapatkan suatu pahala, engkau mendapatkan sebuah mahkota ya. Suatu hari kita akan saling berpandangan di hadapan Tuhan ya, pada saat kita ada di sorga. Kita saling melihat satu dengan yang lain. Kira-kira siapa nih di antara kita yang punya mahkotanya paling banyak, yang upahnya paling besar. Amin ya. Karena itu Bapak Ibu, apa yang kau lakukan di bumi ini semasa engkau hidup itu menentukan apa yang kau dapatkan di sana ya. Jadi sebelum terlambat,
Tuhan ingin engkau lakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin ya, supaya engkau tidak menyesal pada akhirnya. Dan yang ketiga, saudaraku, ini dia yang terakhir ya. Oke, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia makin melimpahkan apa, saudaraku? Dia tahu ya, dia tahu makin melimpahkan ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Itu dia, dahsyatnya di situ ya. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat 15. Ya. 2 Korintus 4 ayat 15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Amin. Menyebabkan apa, saudaraku? Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur. Ucapan syukur bagi apa, saudara? Ucapan syukur ada tujuan, ya. Tujuannya yaitu apa? Bagi kemuliaan Allah. Ya, dulu tidak bisa mengucap syukur, dulunya menggerutu, bersungut-sungut, sukanya sambat. Nah, sekarang lebih banyak ucapan syukur, ya. Orang model seperti ini, mujizat paling suka menghampiri dia. Pertolongan paling cepat datang dalam hidupnya. Ya, kesembuhan demi kesembuhan segera terjadi dalam hidupnya. Katakan amin. Seperti yang saya alami ini, saudaraku. Ya, inilah doa saya kepada Bapak Ibu. Semua yang hadir pagi ini diberkati. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya beruntung. Tidak ada yang dalam keadaan terpuruk. Semua dipulihkan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua di pagi ini, dan Bapak Bruri Tikwalu, orang tua kita dari Jerman, akan berdoa buat firman Tuhan ini untuk kita semua. Ya. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih yang kami telah percaya kepadamu, dan apa yang kami pelajari dengan mengimani diri kami, Tuhan selalu melindungi kami dengan ucapan syukur pada kami semuanya. Semoga kami diberi pengampunan dan dari dosa-dosa kami. Tuhan, berilah kami kehidupan untuk keluarga berbahagia, dan bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mana kami telah mencapai kebahagiaan untuk dalam kehidupan kami ini. Begitupun terhadap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Terima kasih Bapak Bruri Tikwalu untuk doa yang sangat indah. Sudah dinaikkan dari Jerman ya. Orang tua kita yang selalu setia kepada Tuhan, didampingi oleh istri tercinta, Ibu Rosalin ya. Oke, kita doakan tahun depan mereka datang dan kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Amin. Oke. Baiklah teman-teman semua. Oke. Untuk nanti yang menaikkan doa profetik pagi ini adalah Ibu Meli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Dan pengumuman oleh Ibu Yeti Sulistiorini ya. Ya, kepada Ibu Atanasia dipersilakan dulu host kita. Terima kasih Pastor. Terima kasih Oma Rosalin di Jerman. Selamat malam ya. Malam Ma. Dan juga menyampaikan apa yang sudah doa
Terima kasih. Doakan sebelum firman. Samuel sudah membaca doa dari dan selanjutnya terima kasih Bapak Pastor yang sudah memberikan firman luar biasa kami kepada minister. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan Ibu Eli Hukubun untuk menaikkan doa prophetik. Ya, kami persilakan waktu dan kesempatannya. Ya, baik Ibu Anastasia, Ibu, maaf bukan Ibu Eli, Ibu Weli. Ya, Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa prophetik pagi hari ini dengan roh yang sama mengaminkan dengan kata air isi di akhir setiap doa yang kita naikkan. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Air isi. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Air isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Air isi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Air isi. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Air isi. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Air isi. Ya. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Air isi. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. Air isi. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. Air isi. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang takut akan, yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. Air isi. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. Air isi. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Air isi. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Bu Weli. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Waktu saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun. Ya, maaf ini listriknya padam semua. Ini kami buka pintu gelap di luar. Sudah gangguan memang
iblis-iblis ini. Iya, terima kasih Bu Weli Hukubun sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang acara selanjutnya pengumuman Gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti. Ibu Yeti, ya. Ya, Ibu Yeti Sulistyorini. Ya, kami persilakan Ibu Yeti waktu dan kesempatannya. Terima kasih Ibu Atanasia dan salam buat Bapak Ibu semua yang terkasih. Salam Bu Yeti. Shalom. Menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan kiris PCA di sini atau langsung ditransfer nomor rekening BCA 331 268 401 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat gereja CLCC pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 10 bagian Barat bertempat di Linda Effendi Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 54277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Agustus 2024. Tanggal 30 bulan 8 2024, Saudari Cindy Sicilia Rahel Sarbunan, putrinya Bapak Pastor John Sarbunan MA, Kediri. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya untuk pelayanan Ibu Yeti Sulistyorini. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih Pastor John Sarbunan. Praise God. Amin. Ya, kembali kepada host kita pagi ini Ibu Atanasia Pujiastuti. Ibu Yeti atas penyampaiannya pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semua yang hadir pada pagi hari ini. Opa, Oma. Maaf Bu, masih. Iya, ya. Maaf. Ada tetangga yang negur. Iya. Terima kasih yang sudah hadir, Om Samuel, Opa, Oma di Jerman. Selamat malam, selamat beristirahat. Bapak Frans Angki,
Ibu Fang Fang Lai, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Ibu Andri Marantika, selamat bertugas. Terima kasih sudah hadir di ibadah pada pagi hari ini. Bapak Lukas, yang Tuhan pakai luar biasa, motivasi saya, terima kasih. Amin. Ya, Ibu Yeti, Ibu Weli Hukubun, terima kasih. Papua, kapan kita jumpa? Tuhan Yesus memberkati kesehatan Ibu Weli, Ibu Melawati, Yohan, Ibu Sinta, terima kasih Ibu Sinta, Ibu yang luar biasa dipakai Tuhan, terima kasih. Ibu Febri, terima kasih Bu Febri, Tuhan Yesus memberkati. James, Cindy, terima kasih sudah ikut ibadah pada pagi hari ini. Pada Bapak John, terima kasih sudah memimpin ibadah pagi hari ini, sudah memberikan firman yang luar biasa, selalu memotivasi kami, mendukung kami. Terima kasih Bapak, jangan bosan-bosannya mendukung semuanya, terutama saya yang masih belajar dan terus belajar. Ya puji Tuhan, saya kesaksian sedikit-sedikit boleh ya Bapak? Silakan, silakan. Banyak juga nggak apa-apa. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kita dikasih mati semua ini, sampai pintu saya buka, orang lewat sampai negur, tahu kita Zoom. Ya, terima kasih. Ya, kesaksian pertama, waktu itu saya rias untuk anak-anak SMP. Dan saya melatih, puji Tuhan saya dipercaya untuk melatih anak SMP 3. Sampai suara saya habis, sampai sekarang belum selesai. Puji Tuhan, dan waktu itu saya merias. Karena sibuknya banyak anak yang udah dirias, anak saya yang kecil kan kebetulan ada di sini. Ketabrak sama anak sekolah, anak SMA. Keras bunyinya sampai terbalik, anaknya sampai HP jatuh. Bayangan saya sudah pecah, tapi saya kan nggak tahu kalau itu anak saya. Pasti akhirnya saya lari, saya lihat dia udah terguling ya anak saya. Udah saya nggak konsentrasi lagi, saya rias, tapi saya bilang, saya langsung gendong, saya angkat, saya ambil minyak, saya oles dalam nama Tuhan Yesus, anak saya sembuh, nggak ada apa-apa, karena anak saya masih kecil kan, 8 tahun, dia jantung bocor, tapi puji Tuhan sudah sembuh. Akhirnya itu ketakutan, anak sekolahnya ketakutan, minta nomor telepon, orang tuanya datang, ibu pulang dulu karena saya masih sibuk, karena masih rias anak-anak, ibu pulang. Bu, tapi jangan dilaporin. Enggak, Bu, enggak akan saya laporin, cuman saya masih sibuk. Akhirnya pulang, sudah semua selesai, anak-anak sudah jalan, berangkat semua. Saya urut, saya lihat, saya kan biasa urut untuk yang urut spa, tapi saya enggak bisa urut yang ini lain, urut spa saja. Akhirnya saya urut, pakai minyak urapan, saya urut dalam nama Tuhan Yesus sambil saya menangis. Karena saya bantu anak SMP gitu, tapi anak saya enggak saya hiraukan gitu, itu kesalahan saya. Tapi ibu-ibu maaf semua, karena minta maaf karena mereka yang jaga waktu itu. Akhirnya saya lihat juga ya puji Tuhan, lecet-lecet semua, tapi langsung kering pakai minyak itu, kok bagus gitu. Terus akhirnya saya telepon orang tuanya, saya suruh datang, saya enggak suruh datang, saya bilang, Ibu udah terima kasih, Ibu udah usah datang ke sini, anaknya Ibu fokus sekolah, kasih tahu hati-hati di jalan. Akhirnya, enggak apa-apa tak Bu, enggak apa-apa, saya bilang begitu. Tapi akhirnya dia datang, ya kunjung anak saya, puji Tuhan ya tidak sakit, tidak panas, tidak ada apa-apa, padahal keras itu benturannya. Ya saya mengucap syukur, Tuhan luar biasa untuk saya. Tuhan masih sayang sama saya. Saya membantu orang, saya musibah tapi Tuhan tolong saya. Itu bukti cinta kasih Tuhan terhadap saya yang luar biasa. Terus tadi malam juga ada, ya puji Tuhan saya bisa, anak saya tuh kan pakai sepeda dayung sekolah, karena saya kan biaya sendiri, sekarang saya biaya sendiri, anak saya pakai sepeda dayung, puji Tuhan saya sudah bisa beli sepeda listrik supaya anak saya bisa sekolah. Itu suatu, Bapak John kan bilang, sabar, yang hilang akan datang, yang dicuri akan dikembalikan. Terima kasih Bapak Pastor atas doa-doanya. Saya yakin percaya Tuhan akan kembalikan milik saya yang sudah hilang. Saya percaya itu, dan Tuhan akan kasih yang lebih baik untuk kehidupan saya sama anak-anak saya.
Terima kasih Pastor dan ibu-ibu, bapak, teman semua. Saya merasakan di gereja CLCC ini bukan orang, bukan apa, tapi kayak keluarga sendiri. Makanya saya bilang kalau gereja ada di Surabaya, saya pergi ke Surabaya. Karena saya merasakan persaudaraan di gereja CLCC ini luar biasa. Sangat menyayangi kita semua, saling merangkul, saling mendoakan. Terima kasih untuk ibu bapak semuanya yang sudah memotivasi saya, yang sudah menyayangi saya dan mempelajari saya untuk berdoa, untuk menjadi host di gereja ini. Terima kasih atas kepercayaannya. Itu sedikit dari kesaksian saya bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan apa yang dikatakan, difirmankan Bapak John, yang didoakan, puji Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan kabulkan. Saya percaya kalau saya diberkati, teman-teman, Bapak, Ibu semua pasti diberkati seperti saya. Amin. Saya percaya ini awal Tuhan memberi saya. Tapi saya yakin Tuhan akan memberi yang terbaik untuk saya dalam kehidupan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pastor. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya memimpin ibadah pagi hari ini dengan yang lampu mati. Tuhan Yesus berkati Bapak semua. Ya, kami kembalikan pada Bapak Pastor John kesempatan untuk menutup acara ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Shalom, mohon maaf saya memotong Bu Anastasia. Mohon diberikan waktu untuk saya, Pak Pastor John. Boleh saya bersaksi? Boleh. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara kami yang terkasih semuanya. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Itu mama saya kan jatuh, terus tulang panggulnya patah. Terus kami sudah berusaha juga berobat dan kami juga beriman. Nah, dalam kesusahan kami, saya bukan istilahnya tidak menaruh kekhawatiran, tapi saya berharap pada Tuhan. Tapi saya tidak memaksa Tuhan. Jadi kemarin itu saya karena belum ada kursi roda, saya itu gini, Tuhan, saya butuh kursi roda. Mungkin Tuhan kasih jalan, saya pinjam ke teman atau ke saudara yang punya kursi roda. Karena kalau membeli bagi saya saat ini belum cukup uang saya gitu. Terus saya sharing ke teman, adakah yang punya kursi roda gitu. Terus ada yang menjawab, nanti saya tanyakan dulu ke saudara atau apa. Tapi puji Tuhan, ada seorang teman bilang gini, Kak, tolong kasih foto mamamu yang sakit gitu. Terus selalu saya share foto mama saya dan tidak pakai lama Pastor John dan saudara-saudara, saya dikirimi WA sama teman saya, Kak, ini sudah ada hamba Tuhan yang mau memberikan kursi roda gratis. Jadi tolong diambil di alamat ini. Puji Tuhan, teman-teman yang kemarin saya diberkati Tuhan. Saya percaya semua juga doa-doa dari saudara-saudara terkasih untuk mama saya yang sedang sakit. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah menyatakan memberkati saya di luar pikiran saya. Saya nggak pernah berpikir mendapat kursi roda yang baru dan gratis. Terima kasih Pastor John. Demikian kesaksian saya. Semoga berkat-berkat dari Tuhan juga memberkati semua yang ada di online ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Anastasia. Terima kasih Bu Febri atas kesaksiannya yang memberkati kita semua. Ya, kami kembalikan pada Bapak Pastor John untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Mungkin ada yang kesaksian lagi. Ya, kita open mic sebelum kita tutup. Ya, silakan Bapak Pastor. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita satu dalam doa ya. Di pagi hari ini kita juga berdoa untuk Bapak Frans Angki yang adiknya juga sedang mencalonkan diri menjadi anggota dewan ya, menjadi bupati di Maluku Barat Daya. Ya, mari Bapak Ibu sekalian
bersatu hati kita berdoa ya. Siapa yang sakit hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Dan hari ini dengan iman, kita punya roh iman yang sama. Kalaupun engkau juga ingat anakmu, atau menantumu, atau cucumu, atau orang tuamu, papa mamamu yang sakit, atau mertuamu yang sakit, atau orang engkau kasih dia yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhnya yang sakit. Kamu bisa mewakili dia, dan biarkan kuasa Tuhan menyembuhkan engkau di hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, praise God, praise God. Oh, glory, glory, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang engkau terima dalam nama Yesus. Aku berkata hari ini, segala penyakit yang di dalam tubuhmu dicabut dengan akar-akarnya. Dan aku perintahkan, keluar saat ini juga. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Dalam nama Yesus, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Menyebutkan nama satu persatu kepada saudara Samuel, mamanya dan neneknya, juga tantenya Ibu Fenty, sembuh dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas, untuk Pak Frans Angki, istrinya Ibu Yofi, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Fang Fang Lai, bersama orang tua terkasih kami yang di Jerman, Pak Brudi Brosalin, sembuh dalam nama Yesus. Andri Marantika, dalam nama Yesus. Ibu Febri, mamanya, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Atanasia, anaknya, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ibu Yeti, anak mantu cucu, dalam nama Yesus. Semua yang hadir pagi ini, orang juga Ibu Sinta, anak-anak, Ibu Meliawati, Yohanes James, sembuh dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus untuk adiknya Pak Frans Angki, yang mencalonkan diri menjadi seorang Tuan Bupati, di dalam nama Yesus. Disertai Tuhan, dilancarkan Tuhan, dimudahkan jalannya. Kami percaya promosi dari Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi, Bapak Tuhan Yesus, Benjamin Thomas di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati Pak Frans Angki, dan anak-anaknya, cucunya dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang percaya doa kita didengar Tuhan pagi ini. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan, bawa kemenangan, pulang bawa kebaikan Tuhan. Ada kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Oh Tuhan, dalam nama Yesus. Tentang perbuatan ajaib Tuhan yang menyembuhkan, yang memberikan pertolongan, memberikan kemenangan, memberikan pemulihan, memberikan kelimpahan, kemakmuran dalam nama Yesus. Sekarang terimalah berkat ini. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kami berkati bangsa Israel, dan Tuhan juga memberkati kami semua di hari ini. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, bisnismu, karirmu, studi anak cucu keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Bahkan diberkati pelayananmu juga di dalam nama Yesus. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang mengalami kemunduran, semua mengalami kemajuan. Tidak ada yang mengalami kemalangan, semua mengalami dalam nama Yesus kemunculan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan buat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Sebab nama Tuhan sudah diserukan di atas kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup sudah terbuka. Jalan-jalan yang buntu sudah dibukakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah bagimu. Terjadi di hari ini, terjadi di minggu ini, terjadi di bulan ini, terjadi di tahun ini. Dalam nama Yesus, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Dan segala bangsa akan saling memberkati, sebab mereka melihat nama Tuhan sudah diserukan di atas kepalamu. Engkau menjadi langganan mujizat Tuhan. Engkau menjadi langganan berkat Tuhan. Engkau menjadi langganan kuasa Tuhan. Oleh karena engkau punya roh iman yang sama
Diberkatilah engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kesembuhan, terima pertolongan, terima kemuliaan dari Allah. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Memberkati orang tua kita. Selamat malam, Bro Salim, Pak Bruri. Amin. Selamat malam, Pak. Selamat istirahat. Selamat pagi teman-teman, selamat aktivitas ya. Yes. Pagi Pak Terima kasih Bu Sugita. Jati, Bu Istri, Ya. Bu Yeti. Terima kasih Pak John. Lukas, Pak Ardi. Mas Ardi, Pak Amin. Felai. Surjo. Bu Suka, pagi. Salam buat Juga mamamu ya. Lukas. Bu Dan juga Andi. Pak Fanglai. Terima kasih semuanya. Ya. Johan. Bu Sinta. Bapak lain, Tuhan berkati ya. Samuel, Tuhan berkati Samuel. Oke, God bless you. God bless you all. Bye. Bye-bye. Bye. Bu Weli. Ya, Tuhan berkati Bu Mary juga ya. Ya, sama-sama. Halo. Halo, Samuel. ya. Oke, selamat istirahat, Bro. Ya. Bruri. Selamat Oke. beraktivitas. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Oke. Anastasia. Ya.